waktunya sebentar. Nggak apa-apa. Ini apa? Kelanjutan dari program CGP angkatan 7 mau menindaklanjuti. Jadi kami itu kini saat ini sudah sampai di modul 2.3. Apa itu modul 2.3? Di situ ada namanya coaching. Pernah dengar coaching? Belum, Pak. Belum pernah dengar itu. Istilah-istilah biasanya kepelatihan itu biasanya coach. Oh, bisa diambil dari coach itu apa? Bahasa Inggris ya Pak ya, coaching itu ya Pak ya? Oh gitu. Ya sebenarnya hampir mirip-mirip aja, cuma nggak sama. Mungkin mentoring, pernah dengar mentoring? Mentoring pernah saya dengar. Ada counseling. Nah itu lebih akrab lagi sama saya itu Pak. Kalau mentoring. Cuman beda, ada bedanya Bu. Dengan apa coaching, mentoring sama counseling. Kalau coaching ini hubungannya setara. Hubungan setara. Nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang bawah, sama aja. Jadi menyampaikan masalahnya itu, jadi dengan coaching, si coach ini orang yang jadi menyampaikan masalah itu bisa memaksimalkan potensi dirinya. Oh berarti itu sebenarnya kan tiap orang punya potensi nih. Iya. Jadi dengan coaching ini dia bisa mengeksplor potensi dirinya, itu yang penting. Jadi ya lebih profesional, lebih apa tujuannya gitu. Jadi mampu mengatasi masalahnya. Kalau mentoring tadi itu beda. Kalau mentoring itu nanti si mentornya punya pengalaman, harus baru bisa kasih mentor sama orang. Kalau belum pengalaman nggak bisa. Tapi kalau coaching ini nggak punya pengalaman tuh nggak apa-apa. Kalau lebih-lebih kalau konseling lebih dalam lagi, harus punya keahlian. Nggak bisa kita konsul sama orang yang tidak ahli di bidang itu. Itu bedanya kalau coaching, mentoring sama konseling. Ini bisa sama-sama teman kayak gitu berarti coaching. Sama aja. Tiap hari kita lakukan ini. Cuman kita nggak merasa kalau ini proses coaching. Ada 3 hal yang perlu diinikan dalam coaching itu sebagai kompetensinya itu. 1, si coachnya itu orang yang coach ini kawan yang mendengar ini curhatan masalah ini harus punya 3 hal minimal biar berjalan bagus. Yang pertama present. Apa itu? Present itu kehadiran ini. Betul hadir, pikiran, hatinya, badannya. Nah, boleh kalau ada orang mengeluh, orang menyampaikan masalah sambil orang ngomong di belakang, ada yang kalayan atau main HP ya. Misalkan fokus yang pertama, ya present betul. Sikapnya bisa terbuka maksudnya orang nggak segan ya. Nah, ini orang cocok ini buat saya bercerita tentang masalah saya tentang ini, halnya apa. Kalau tertutup orang takut ya Pak ya. Betul. Terus ada juga kalau sebagai coach itu harus sabar. Sabarnya nyela-nyela. Jadi harus jadi sabar, dengarkan. Terus nampakkan kalau kita itu ingin tahu lebih banyak tentang hal tersebut. Selalu ceritakan, kenapa? Kita tanya seolah-olah, dia akan mau terus bercerita. Ada hal-hal seperti itu. Terus ada yang kedua itu kompetensi mendengar aktif. Gimana itu mendengar aktif? Iya, gimana itu Pak? Iya, nyambung. Ada ceritanya itu kita mampu menghadirkan diri kita itu. Mampu. Jangan setiap pendengaran kita sepotong-sepotong kita tanggapi enggak. Kita harus tahu betul. Dari awalnya isinya apa dan seterusnya. Itu yang harus dilakukan sebagai memahami keseluruhan ucapannya itu. Terus ada satu lagi, yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Misalnya sudah apa pertanyaan berbobot itu Pak? Ternyata ada bobotnya ya pertanyaan itu ya Pak ya? Pertanyaan yang mampu menggali, mampu mengaitkan, mampu merenung, membuat orang merenung. Bukan pertanyaan yang tertutup. Jawabannya ya tidak. Apa kamu sehat? Ya tidak. Ini biar dia terus berceritanya. Bagaimana? Apa? Seharusnya bagaimana? Nah, boleh juga nanya, kenapa? Mengapa? Itu bikin menghindari kayak gitu ya Pak? Kenapa? Itu yang dihindari. Kenapa? Kalau kenapa? Jadi orang
Jadi malas ceritanya. Orang mau cerita jadi malas. Itu orang yang perlu itu. Cuma yang perlu catatan itu biasanya ini apa? Dalam coaching ini itu masalahnya itu datang dari si coaching, solusinya juga datang dari si apa coachingnya ini. Yang masalah datang dari coaching, solusinya juga datang dari coachingnya. Dalam hal coach, kalau kita sebagai coachnya, kita hanya menjadi pendengar yang baik. Seperti itu ya. Ya, dalam pelaksanaan coaching ini sudah ada namanya untuk membantu kita itu ada namanya alur tirta. Apa itu alur tirta? Percakapannya biar berbobot ini, gak sekedar percakapan kosong. Ada tirta. Yang pertama T-nya itu apa? Tentukan tujuannya. Harus jelas tujuan percakapannya. Masalahnya tentang apa? Tentang keuangan apa? Tentang cinta apa? Tentang sekolah apa Itu ya? kan di awal, Pak. Iya. Obrolan ini kita bawa kemana? Harus fokus di satu ini. Jangan kita nggak tahu mau ngambang ini banyak nggak fokus jadi. Difokuskan tentukan tujuannya. Tentang apa pelajaran. Terus identifikasikan situasinya. Situasinya seberapa apa sih? Seberapa parah sih masalahnya? Petakan. Terus apa? Gali faktanya bagaimana sih sebenarnya, apa kesempatan yang bisa diambil, apa peluang yang masih bisa diambil. Kan tidak semuanya masalah itu masih ada peluangnya. Terus apa lagi? Kalaupun dia masalah, posisinya apa? Nah, seberapa berat sih? Apa ini urgennya? Apa ini primer, apa sekunder, apa tertier kalau bahasa ekonomi? Ekonomi ya Pak ya. Terus apa kekuatan yang bisa diambil? Masih ada kekuatan di balik masalah ini. Ya, peluang dan kemungkinannya ke depannya. Apa sih hambatannya? Harus diidentifikasi hambatan-hambatannya nanti. Ya, terus ada yang ini, I-nya, terus ada R-nya, rencanakan. Rencana. Apa itu? Apa rencana dari untuk mencapai tujuan tersebut? Udah harus apa? Udah harus ditentukan. Kalau ada rencana, banyak rencana, prioritas apa saja? Apa prioritasnya? Ya, prioritas. Apa strateginya? Apa gimana banyak? Bagaimana jangka waktunya? Itu harus detail. Sebulan, seminggu, jelas. Sudah. Jadi memang berbobot nih coaching. Terus apa ukuran keberhasilan? Sudah ada tentukan. Kalau begini, sudah capai ini, sudah tercapai. Berarti kita harus menentukan terakhir kayak gitu ya, hasilnya kayak gitu berarti Kita ya Pak tahu ya. tadi masalahnya sampai sini. Oh. Kita ini mau sampai mana? Tujuan. Iya. Terus apa lagi tuh? Bagaimana cara mengatasi gangguannya? Kalau ada gangguan harus direncanakan dulu ya. Kalau begini ya. Terus terakhir ada namanya T-nya tanggung jawab. Betul-betul apa komitmen terhadap rencana aksi tersebut? Saya menanyakan komitmennya bagaimana? Jangan sampai apa? Betul-betul serius. Siapa aja, apa saja yang bisa dilibatkan dalam rencana aksi tersebut. Terus yang terakhir itu apa bagaimana tindak lanjutnya? Karena ada tindak lanjut ini. Oh dari hasil tadi ada tindak lanjut ya gitu ya Pak ya. Coaching dia setelah coaching itu nggak ada tindak lanjut dia tetap nol juga. Iya betul itu Pak. Itu namanya coaching loh. Itu sekilas tentang coaching. Mungkin ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi deh Pak. Saya udah mendengarkan dan sudah jelas kayaknya Pak. Ini nanti kami minta bantuannya ibu ini Bu Yusfa untuk melakukan coaching siapa aja temannya satu. Kalau kita contohkan tentang coaching ini, bagaimana coaching ini akan diambil videonya sebagai bentuk tugas. Nggak apa-apa Pak. Mohon bantuannya ya Bu. Iya Pak. Nggak apa-apa Pak. Nggak. Terus sebagai pembukaannya Bu, terima kasih waktunya. Nanti setelah praktek coaching yang kawannya, temannya, nanti kita akan refleksi apa yang telah kita lakukan di coaching tersebut. Ya Pak, saya siap Pak. Saya juga Pak. Ibu Gusta minta waktunya, mungkin ada hal yang mau disampaikan sama Ibu. Mungkin ini pengalaman yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran. Aku bisa minta waktu Ibu Gusta? Bisa sekali. Bisa. Ada yang kita dari kelas ya. Iya, ada kegiatan belajar dan sudah beberapa kali masuk di kelas 10 kan. Terus? Kebetulan Mapol
lampu itu matematika, matematika umum. Nah, mungkin ada beberapa hal yang terasa menjadi hambatan nih dalam pelaksanaan pembelajaran. Apa saja yang misalnya yang Adik rasakan selama ini? Kan Adik itu kan udah lama gitu di sini kan, jadi yang Adik rasakan di kelas tuh apa baik, biar Ayu bisa mendengar apa saja masalah Adik, situasinya seperti apa di sana, kayak gitu nanti. Misalnya apa keluhan Adik itu? Kalau keluhan yang cukup terasa itu ketika ingin masuk ke materi matematika di tingkat SMA kan. Misalnya kan dia lebih kompleks, maksudnya lebih yang bentuknya nggak cuma hanya angka tapi ada simbol-simbol, tapi mereka belum paham. Itu misalnya bagaimana sih caranya untuk mereka tuh kayak punya semangat, oh ini memang udah tingkat SMA mau belajar, tapi maksudnya dari mungkin sebelumnya nggak tahu juga sih, belum ditanya tingkat ke pengetahuan mereka itu di jenjang sebelumnya tuh agak kurang kuat gitu. Nah jadi ketika masuk ke jenjang SMA tuh mereka agak belabakan lah, ada yang kurang apa sih ini gitu. Masuk ke kalau tingkat SMA itu kan lebih ke abstrak, lebih ke bentuk yang tidak real gitu. Memangnya Adik kemarin udah misalnya benar-benar meneliti kayak gitu bagaimana kemampuan siswa kita di sini. Mungkin seperti yang Adik bilang ya, di situ mungkin di SMP-nya mungkin memang agak kurang belajar matematika, dan juga mereka merasa baru dengan simbol-simbol itu. Pernah nggak Adik misalnya memberikan sebuah solusi bagaimana, terus mendalami karakter siswa kita di sini seperti apa? Kalau dalam pembelajaran sih, karena awalnya kan ekspektasinya mereka sudah paham nih, kayak misalnya langsung ke materi awal bagian semester pertama itu kan nilai mutlak langsung, nilai mutlak kan ada simbolnya apa gitu. Bilang waktu pernah belajar belum, karena memang awal kan, tapi kan maksudnya basicnya kayak negatif atau yang positif, bagaimana bilangan real di garis bilangan mereka bagaimana. Sempat ditanyakan bagaimana dulu sebelumnya masuk di SMP pembelajaran. Oh ya ada sih, sering lupa, ada palingan kurang melakukan penguatan juga, belum di dalam pembelajaran pun hanya sekedar udah materi udah nggak dilanjutkan, nggak digunakan. Kan kalau matematika itu kan berkesinambungan kan, terus kontinu. Mungkin itu aja. Kalau melakukan kayak misalnya bagian awal dalam pembelajaran itu kayak apa ya, bagian kalau dalam pembelajaran itu ya, bagian awal tuh misalnya kayak melakukan apakah kamu masih ingat, itu belum sih, belum terlalu ditekankan, hanya sekedar dari apa dari yang terlihat dari hasil pembelajaran itu sendiri, mereka belum begitu menguasai materi sebelumnya. Apakah memang benar Adik udah misalnya meyakinkan di situ siswa kita, misalnya anak-anak kita di sini khususnya kan, yakin hanya sekedar masalahnya dari situ saja kan gitu, mereka bisa seperti itu, atau memang dari ada sesuatu yang lain kayak gitu yang mempengaruhi mereka kayak gitu? Pernah nggak Adik bagaimana misalnya pendekatan Adik mungkin pembelajarannya kayak gitu? Kalau mungkin dari yang pengalaman sudah misalnya mereka kayaknya memang kurang, konsepnya kurang mumpuni atau kurang menguasai, jadi kayaknya tingkat kesulitannya dimulai dari yang mudah dulu. Ada sih maksudnya perubahan-perubahan yang dilakukan dalam pembelajaran, atau diberikan contoh soal dulu, ini nanti penerapan konsep yang dipakai dalam nilai mutlak itu akan ada operasi bilangan bulat, seperti itu diawali. Mungkin itu sih inovasi yang dilakukan dalam pembelajaran. Jadi mereka kayak dirangsang dulu, nggak langsung blok, langsung nilai mutlak dari negatif itu enggak, gitu. Ataupun dari definisi-definisi. Ini kayaknya Adik sudah mulai menemukan bagaimana harus mencari solusi dari permasalahan yang Adik hadapi itu. Tinggal lagi sekarang coba Adik pikirkan penguatannya seperti apa. Kayaknya kita udah mulai ke arah, ternyata masalah Adik tadi itu kan sebenarnya siswa yang tidak memahami kayak gitu kan. Nah jadi sekarang sepertinya setelah ngobrol kayaknya Adik udah mulai ketemu kayak gitu. Nah bagaimana solusinya, ternyata Adik kan sebelum ini udah
menyurvei siswa kita ini seperti ini loh keinginannya kayak gitu. Ternyata kan seperti itu intinya tadi kan. Nah, jadi sekarang coba adik-adik tentukan sebenarnya apa yang bisa adik ambil agar nanti siswa kita itu bisa kuat di dalam matematika yang seperti adik inginkan gitu. Gimana? Ya, mungkin berarti kalau yang tadi bilang itu kan setelah ada kejadian, ada masalah berpikir kan, nggak mungkin langsung kembali lagi melakukan hal yang sama, jadi monoton kayak gitu. Berarti mungkin solusinya terbaik adalah tadi pertama dimulai dari konteks materi yang lebih mudah dulu, ataupun yang nggak langsung mereka nggak ngerti langsung apa sih, iya kan. Jadi mungkin dimulai dari yang terjadi di lingkungan mereka, kan mengaitkan dengan kehidupan. Oh ternyata nilai mutlak itu dekat loh dengan kehidupan. Oh ini juga digunakan nilai mutlak seperti itu. Ketika misalnya dalam baris pokoknya seperti solusinya mungkin mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, atau juga membuat contoh-contoh soal seperti itu sih kalau dari bayangan. Nah kalau begitu, nanti sudah punya solusinya tentang apa permasalahan adik tadi ya gitu. Nah, coba nanti adik terapkan dulu itu, adik sampaikan sesuai dengan karakter siswa kita di sini, ya gitu. Siapa tahu nanti siswa kita akan ada perubahan. Udah bagus, sudah ketemu kita berarti solusi. Cuma lagi tinggal lagi adik benar-benar meyakinkan kayak gitu. Nah meyakinkan permasalahan itu solusinya seperti yang kita bicarakan saat ini. Jadi sejauh ini apa ada yang bisa adik tanyakan lagi sama Ayu biar Ayu misalnya maksudnya nanti agar lebih jelas permasalahannya. Mungkin juga kalau solusi dari tangkapnya mungkin juga salah satu yang menjadi kekurangan, mungkin maksudnya buat siswa itu jadi nggak mengerti, mungkin sumber dari belajarnya juga kurang kan, notabene. Jadi hambatannya mungkin siswa itu mungkin sulit kayaknya dari daerahnya kayak punya buku nggak kayak gitu rata-rata. Jadi kan itu jadi salah satu sumber kan apa yang mau dibaca. Kalau mungkin ada sumber belajar yang dia perlukan, bisa jadi penunjang ataupun membuat mereka jauh lebih mengerti. Setidaknya mereka bisa baca sebelum mereka masuk pembelajaran. Seperti itu mungkin hambatannya yang terjadi, ya salah satunya kekurangan sumber belajar yang membuat anak-anak itu notabene-nya tinggal datang ke kelas, menyimak pembelajaran dan tidak terjadi pengulangan. Seperti kan anak baiknya dalam sebaiknya pembelajaran itu dia mempersiapkan diri dengan baik sebelum datang ke sekolah dari rumah. Kemudian dari rumah sudah mengerti apa yang disampaikan guru, terlebih ketika sudah disampaikan guru bisa mengulangi lagi, atau misalnya mungkin tingkat antusias ya, kayak misalnya ada PR ya gitu ya kira-kira ya. Misalnya nanti adik kasih PR-nya ke siswa, bagaimana siswa kita sekarang ini kan memang seperti yang dikatakan mereka nggak mau mengulang. Nanti seandainya kalau adik kasih PR seperti itu kan setidaknya maksud adik tadi itu kayak gitu mereka bisa mengulang lagi di rumah kayak gitu apa yang sudah menjadi pembelajaran kayak gitu. Dan bagus itu memang salah satu solusinya deh. Kalau seperti itu solusinya, misalnya dikasih PR kayak gitu bagus itu solusinya. Berarti adik sudah menemukan solusinya dari permasalahan adik itu. Oke, mungkin cuma itu saja kayak gitu deh. Ya kalau dalam pembelajaran seperti itu sih kurang lebih. Mungkin ada hal yang lain kurang lebih lah. Maksudnya pengen ada antusias, ada rasa ingin tahu yang lebih. Bukan hanya kan kalau pembelajaran sekarang kan maunya berpusat pada peserta didik, bukan hanya guru kan. Malahan guru tuh TK ya lebih ingin menggali potensi siswa itu, bukan hanya langsung materi. Setidaknya mereka yang idealnya kan, mereka yang lebih antusias, mereka yang lebih memahami. Saatnya guru hanya kayak menilai siswa ini memang punya rasa ingin tahu yang lebih, ataupun sudah punya tingkat kreatif yang tinggi kan, maunya seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pembelajaran. Mungkin bisa adik selain misalnya seperti tadi itu solusinya, mungkin adik bisa mencari trik yang lain kayak gitu. Apa saja misalnya bagaimana adik bisa memikirkan
lain yang bisa membuat siswa kita itu menjadi antusias ya. Gimana? Ya, trik-trik yang lain Nah, misalnya seperti itu. melibatkan langsung dari siswa itu sendiri. Jadi mereka merasa, oh pembelajaran ini dekat ya dengan saya, oh terjadi dalam kehidupan saya. Misalnya kan kayak yang nilai mutlak itu kan nilainya selalu positif. Oh, Positif. Jadi kayak baris berbaris kan nggak ada yang baris itu yang negatif. Jadi oh iya konsep dari, jadi dia bisa menemukan konsep itu. Jadi, melibatkan langsung siswa dalam pembelajaran supaya dia paham itu terjadi dalam kehidupannya. Kalau dalam matematika itu sendiri kan, karena memang matematika itu ya dekat sebenarnya terjadi dalam mereka. Mungkin juga bisa dalam menggunakan kan anak-anak tuh biasanya kalau tulisan agak susah, mungkin dari konsep-konsep bahasa seperti itu. Kalau saya pikir trik-trik itu yang bisa dijadikan solusi gitu kan. Bagus itu memang hal yang lebih mendalam lagi itu tadi. Selain dari trik yang pertama, berarti ada hal yang mendalam yang bisa adik dapatkan dari obrolan kita ini. Dan tidak lagi adik nanti mempraktekkan apa yang sudah adik dapatkan dari pembicaraan kita ini di kelas, dan semoga nanti ada hasil yang lebih baik yang seperti yang kita inginkan. Ada lagi yang mau adik sampaikan? Cukup deh kayaknya dari itu sudah sudah tersampaikan pembahasannya, sudah menemukan dari pemaparan pembicaraan dengan ibu. Jadi mudah-mudahan tadi bisa dapat udah menemukan solusi, bisa diterapkan, lebih dapat hasil yang baik. Oke. Ibu juga berterima kasih ya karena adik udah mempercayakan obrolan ini kepada ibu kayak gitu Nadek. Dan kita harap nanti solusinya menjadi lebih positif. Oke. Terima kasih Bu Lusa. Sama. Oke Bu, terima kasih nih. Sesi ini kita lagi sesi refleksi lagi. Oh. Tadi sesi coachingnya, gimana? Coachingnya? Cukup lumayan deg-degan Pak menjalaninya. Udah jadi coach yang baik. Ternyata tidak mudah menjadi coach yang baik Pak. Apa masalahnya kira-kira? Masalahnya untuk menentukan, mengidentifikasi permasalahannya itu apa yang menjadi benar-benar permasalahannya itu Pak. Sangat susah ternyata mengidentifikasi, oh masalahnya yang sebenarnya ini dari cerita-ceritanya yang sekian banyak lebar itu kita menentukan permasalahan yang sebenarnya itu. Fokus kepada masalah. Susah Pak. Ternyata susah. Presentnya mana? Menurut ibu, kalau ibu sebagai coaching yang baik, coach yang baik, sudah present kayak ibu tadi? Sudah hadir ke jiwa, raga, dan pikiran? Kayaknya masih setengah-setengah Pak. Iya. Dia perlu perbaikan lagi. Iya. Betul-betul kita harus menjadi pendengar yang baik, present, hadir. Gitu ya. Terus mendengar aktif, sudah informasinya sudah nyambung. Tapi kayaknya dari perjalanan tadi itu informasinya sudah ada sambung nyambungnya kayak gitu Pak. Terus adakah pertanyaan berbobot yang ibu tanyakan daripada ibu Evi tadi? Ini masuk nggak Pak pertanyaan berbobot tadi itu? Saya sempat nanya yang bagaimana nanti kira-kira solusinya dari permasalahan ada itu yang ada ditemukan di sekolah kayak gitu. Ada nggak Pak? Itu betul nggak pertanyaan saya berbobot apa enggak? Saya susah nentukan itu Pak. Itu salah satu pertanyaan berbobot. Dia bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Pertanyaan tidak hanya sekedar jadi ini ibu bertanya deh, jawabannya lebih dalam, lebih detail lagi. Itu kira-kira tadi ini apa betul sudah sesuaikah dengan ini? Dengan coaching ini. Apa itu coaching? Masalah datang dari coaching, solusi datang dari coachingnya sendiri. Yang dilakukan tadi itu kira-kira. Tapi mungkin belum sempurna Pak. Tapi kayaknya sudah. Masalah itu tadi kan memang dia datang ke saya kayak gitu tentang bawa masalahnya, dan di setengah perjalanan dia sudah mulai tahu solusinya tadi itu Pak. Dia yang menentukan sendiri solusinya. Kayaknya saya harus bisa seperti ini kayak gitu. Misalnya tadi dia sempat mengungkapkan Pak, misalnya yang tadi itu Bu Evi mengungkapkan misalnya untuk anak mengulang-ulang lagi pelajarannya kayak gitu biar nggak lupa kayak gitu Pak. Terus dari alur Tirta ini. Saya identifikasikan dari tujuan.
Oh, di tujuan tuh sudah fokuskah masalah hal apa sudah jelas tadi? Oh, kayaknya sudah jelas Pak, karena di situ tadi setelah saya tangkap itu tujuannya tadi bagaimana siswa itu bisa memahami dan belajar matematika itu di dalam kayaknya. Masalahnya dia tadi, UMP tadi masalahnya anak-anak kurang memahami itu. Iya kayak Banyak gitu. PR, sebenarnya di kelas 10 masih banyak PR. Iya. Terus ya sudah diidentifikasi tadi masalahnya. Oh ini. Sudah sebagian ya, tapi belum full. Yang udah UMP tadi udah ngomong peluangnya enggak? Peluang. Oh ini kan masalah ini masih ada hal baik yang bisa ditingkatkan. Oh, udah ngomong kayak gitu tadi Pak. Ada. Sudah dapat ya. Iya. Ada apa rencana Ibu Epi tadi? Rencana Bu Epi tadi itu anaknya akan lebih ditingkatkan lagi pelajarannya di kelas, terus dia akan mencari trik-trik agar pelajaran matematika itu bisa disenangi di kelas. Bisa pulang, disiapkan PR. Iya, disiapkan PR kayak gitu. Yang terakhir tadi, tercapai nggak ini? Apa itu, Pak? Tanggung jawab yang T-nya bagian tanggung jawabnya. Ada nggak komitmennya tadi setelah coaching itu? Kira-kira tadi apa? Kayaknya ada deh Pak komitmennya tadi itu pasti bagian terakhir tadi. Setelah coaching. Iya. Mungkin itu aja Bu sebenarnya refleksinya. Terima kasih banyak waktunya. Semoga kedepannya ini bukan Ibu aja, saya juga, kawan-kawan juga bisa menjadi coach yang baik. Amin. Enggak bercerita. Iya. Jangan bercerita. Banyak masalah, banyak juga solusinya. Oke, thank you. Ya, sama-sama Pak. Saya juga makasih. Udah jadi pengalaman ini Pak.